Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara di era digital 4.0 ini banyak dari kita yang somehow tidak sadar bahwa manusia, internet, dan dunia digital ini batasnya sudah sangat kabur atau blur seperti itu. Dan banyak dari kita tidak sadar bahwa ada informasi yang kita bagi ke ranah internet dan ke ranah publik, namun itu sebenarnya sangat berbahaya. Nah, kita masih bicara mengenai keamanan cyber, mulai dari kita sendiri, masih bersama ada Pak Anton Setiawan dari Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Cyber Sandi Negara di sini bersama saya, dan di ujung Zoom call saya mendapat tambahan narasumber, ada Pak Alphonse Tanujaya, ini pengamat teknologi informasi. Halo Pak Alphonse. Halo Juno, halo Apa Pak kabar? Anton. Iya. Baik, terima kasih. Pak, kita bicara keamanan cyber, dimulai dari kita sendiri. Ini menarik bahwa kita harus punya awareness ini, biar masyarakat tahu bahwa dunia digital ini memang sangat tadi punya resiko. Kita tahu semua lini kehidupan sekarang menggunakan informasi teknologi dan juga informatika seperti itu. Anda sebagai pengamat teknologi informasi melihat hadirnya BSSN ini di Indonesia seperti apa, Pak Alphonse? Saya melihat BSSN adalah satu peran pemerintah yang baik ya. Okay. Jadi memang untuk ranah digital ini kita perlu ada pengawas dan wasit yang baik. Jadi karena kalau didiamkan, pemain digital ini akan mengeksploitasi data ini dengan semaksimal mungkin. Baik, karena kita tahu banyak kasus penjualan data ya yang kerap terjadi di tanah air dan juga di dunia. Kita tahu ada Facebook kemarin sempat ada skandal di pemilu 2016, lalu yang beberapa waktu lalu ala Muslim Pro juga. Nah, kalau bicara kondisi cyber di Indonesia, Pak Alphonse, Anda melihatnya seperti apa? Kalau kondisi cyber di Indonesia sebenarnya pada prinsipnya sama dengan kondisi cyber di dunia. Okay. Dan ini bisa merepresentasikan dengan cukup baik. Dan hal yang perlu kita sadari adalah pengguna internet Indonesia ini sudah sangat besar. Kita masuk 10 besar pengguna di dunia, sehingga apapun yang terjadi di belahan manapun di dunia ini dengan nyata dalam waktu yang singkat akan terjadi di Indonesia. Itu yang perlu kita sadari. Tapi kalau bicara, penetrasi kita tinggi seperti itu, 10 besar dunia. Tapi kalau bicara masyarakat, Pak Alphonse, banyak sekali masyarakat kita yang belum melek bahayanya teknologi informasi. Kita tahu bahwa pembagian informasi di media sosial yang mungkin untuk kita gratis ya, karena kita punya platform misalnya Instagram, Facebook, dan Twitter. Tapi secara tidak langsung kita tuh intangible asset loh Pak. Atau aset yang let's say tersembunyi seperti untuk mereka. Karena data kita bisa dijual, dimanfaatkan, dan ini sudah ada kasus. Nah, Anda melihat meleknya masyarakat Indonesia terhadap teknologi informasi ini seperti apa? Kita perlu menyadari bahwa kalau sesuatu itu gratis, artinya you are the product. Alright. Jadi tidak ada di dunia ini yang gratis. Jadi kalau kita pakai Facebook, there's no such a free lunch ya Pak. You are the product. Jadi profil kamu yang akan dijual. Nah, Anda melihat bahwa kita penetrasinya tinggi, tapi kesadaran masyarakat ini yang sangat kurang. Lalu ini berarti ada celah dong untuk banyak sekali serangan cyber, kriminalitas di dunia teknologi. Seperti itu Pak Alphonse. Dari sisi serangannya saya setuju. Memang secara nyata serangan cyber itu sangat tinggi. Dan peluang pengguna internet Indonesia menjadi korban juga sangat tinggi. Karena banyak pengguna yang kurang fasih dengan hal ini. Cuman yang menjadi masalah, kita perlu menyadari bahwa lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi mau nggak mau kita memang harus hidup di dalam dunia digital. Apalagi dipercepat dengan pandemi ini, mau nggak mau kita harus di dunia digital itu. Karena itu kita memang perlu mendidik masyarakat untuk menyadari datanya ada di mana, bagaimana mengamankannya. Nah, di sini BSSN juga saya rasa perannya cukup sentral ya untuk membantu. Karena kita tahu informasi ini kan sesuatu yang tadi bisa disimpan, dikelola, bahkan diperjualbelikan. Jadi agak bahaya kalau tidak ada lembaga seperti BSSN yang mengatur ini. Nah, saya ke Pak Anton. Pak Anton, kalau bicara
tadi, oke, kita penetrasi internet tinggi sekali, 10 besar di dunia, pengguna layanan media sosial juga ada di beberapa 3 besar negara di dunia. Anda melihat, tapi di satu sisi masyarakat kita juga masih, let's say tadi, tidak melek Pak terhadap ada ancaman ketika kita membagikan informasi. Nah, Anda BSSN sendiri punya tidak tindakan atau campaign agar tadi bahwa oke, kita proteksi di lini-lini tadi yang memang legal segala macam, tapi di satu sisi dari hulunya juga masyarakatnya juga harus diedukasi. Iya, benar. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa penetrasinya tinggi, dan tadi Pak Alphonse sampaikan bahwa apa yang terjadi di dunia juga cepat terjadi di kita. Betul. Itu sebuah tantangan di mana budaya kita belum, gitu, teknologinya masuk cepat, budayanya belum mengimbangi. Makanya itu sebetulnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang ITE yang kemudian diturunkan melalui peraturan pemerintah PP 71 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di pasal 94 kita mengatakan bahwa di situ yang bagian A paling pertama, gitu kan, peran pemerintah kan 2, fasilitasi dan perlindungan. Nah, perlindungannya gimana? Perlindungannya adalah menetapkan strategi keamanan siber nasional dan membangun budaya keamanan siber. Itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi BSSN punya program-program kampanye, namanya kampanye literasi keamanan siber atau disingkat KLIK. Gitu. Itu setiap tahun kita lakukan, tetapi itu saja tidak cukup. Kita perlu peran dari teman-teman yang lain, stakeholder yang lain, seperti Pak Alphonse yang selalu bicara di publik menjelaskan keamanan siber, seperti teman-teman di pendidikan, ya, di universitas, teman-teman di komunitas. Mari bersama-sama kita campaign untuk menjelaskan tantangan gitu dan peluang dengan adanya teknologi, khususnya keamanan di ruang cyber. Oke, saya ke Pak Alphonse lagi. Pak Alphonse, kita beberapa kali mendengar kasus penjualan data ya. Kalau di Indonesia ada online store, fintech juga. Kalau di luar negeri tadi yang saya sebutkan sempat Facebook di 2016, lalu Muslim Pro yang beberapa bulan lalu dituduh tapi dibantah. Nah, Anda melihat Pak Alphonse, ancaman penjualan data informasi di tanah air seperti apa Pak? Jadi dalam hal ini kita mungkin ambil kenyataannya bahwa data ini sudah ada di luar dan rentan untuk dijual. Jadi sebagai pengguna kita perlu menyadari bahwa sekali kita memiliki satu akun media sosial, akun e-commerce, akun apa, artinya kita menyerahkan data kita pengelola media sosial itu. Betul. Jika pengelola data itu ceroboh atau misalnya kebobolan dan datanya bocor, mereka minta maaf atau melakukan perbaikan, tetapi kita yang jadi korban, data kita yang akan dieksploitasi. Nah, karena itu sebagai pengguna kita perlu cerdas. Nah, bagaimana cerdasnya? Yang pertama, jangan pernah menggunakan password yang sama untuk berbagai akun. Itu pertama. Jadi itu yang perlu dihindari. Itu bisa diatasi dengan cara menggunakan password manager. Jadi kita mengingat ada ratusan kredensial dengan password manager. Kita perlu mengingat satu aja. Itu poin pertama. Poin kedua, pengguna akun ini harus cerdas. Jadi kalau melihat akun yang tidak aman, jangan mau dipakai gitu loh. Jadi misalnya ada akun media sosial yang cuma username dan password. Saya tidak sarankan untuk digunakan. Kenapa? Karena artinya pengamanannya nggak bagus. Kalau ada malware atau ada trojan di komputer atau perangkat kita, dia bisa ngambil username dan password kita dan akun bisa diambil alih. Tetapi kita harus meyakinkan bahwa layanan yang dijual menggunakan OTP, one time password, sehingga sekalipun username dan password itu dicuri, tetap tidak bisa diambil alih akunnya karena ada one time password. Kira-kira hal-hal seperti itu yang perlu kita informasikan ke para pengguna internet Indonesia. Oke, one time password ini menarik bahwa beberapa layanan sudah menerapkan ini ya Pak, dan ini salah satu jadi let's say cara yang menghindari tadi Pak ya untuk penipuan segala macam. Karena one time password cuma bisa diakses orang yang punya akses tadi ya Pak ya. Betul. Oke, betul. Baik. Saya ke Pak Anton lagi Pak. Menarik tadi kalau dari Pak Alphonse menyebutkan harus pinter-pinter pilih ya jaringan media sosial juga. Ya kita harus let's say kita harus sangat hati-hati. Kalau dari BSSN sendiri apa yang mungkin bisa ditambahkan agar masyarakat tadi lebih hati-hati lagi dalam transaksi digital? Apa yang do and don'ts?
ketika kita menggunakan teknologi gitu kan supaya kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita harus memahami teknologi tersebut. Nah, setiap teknologi itu mempunyai fitur keamanan. Sekarang itu tuntutan fitur keamanan itu ada di setiap teknologi. Cuman kan karena kita tidak mau belajar kadang, jadi ya kita tidak pakai gitu kan. Misalkan tadi ada di teknologi misalkan ada two factor authentication ya kan, itu banyak dari kita yang tidak mengerti atau mengerti pun tapi tidak mengaktifkan gitu, Mas Juno. Nah ini yang coba kemudian melalui literasi kita dorong ke masyarakat untuk memahami teknologi. Terus kemudian tadi kewaspadaan kan, berhati-hati. Contoh yang paling gampang lah, yang banyak terjadi, kemudian terjadi fraud atau penipuan itu ketika bertransaksi di marketplace. Ketika bertransaksi di marketplace ada pedagang-pedagang yang nakal kemudian menyampaikan, yuk kita transaksinya di luar saja, jangan melalui sistem. Nah itu kan sesuatu yang kemudian akan nanti mengarah, berpotensi untuk mengarah ke penipuan. Misalkan pembayarannya harusnya kan lewat marketplace, kalau kita belanja online ya dibayar di situ. Tapi kadang ada juga yang kita offline aja. Nah itu hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi memahami teknologi, memanfaatkan fitur, selalu waspada, dan jangan lupa setiap kita berinteraksi di internet, di dunia maya, maka kita meninggalkan yang namanya jejak digital. Nah itu yang harus kita hati-hati gitu kan, jangan sampai setiap perbuatan kita, dan ini sekali terekam ya akan terekam selamanya gitu kan, jangan sampai itu nanti merugikan kita di kemudian hari. Baik, mungkin saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse ini karena sebentar lagi kita jeda break dan ini segmennya Pak Alphonse habis di sini. Kalau bicara tips tadi Anda menyebutkan bahwa harus sangat hati-hati. Paspor juga jangan hampir sama. Ada hal lain mungkin Pak Alphonse. Kalau bicara kita sering kali bikin akun untuk marketplace, online shop atau apapun itu menggunakan, ada beberapa teman saya menggunakan email bukan email utama, tapi email second seperti itu, second line seperti itu. Apakah ada tips lain Pak Alphonse? Apa kita tidak perlu terlalu jujur ketika mengisi numbers atau umur atau apa seperti itu Pak Alphonse? Boleh juga, kita tidak perlu mengisi dengan yang sebenarnya, tetapi yang penting adalah satu konsistensi dan harus ingat jangan sampai isinya salah terus habis itu lupa. Ya. Mungkin ada tips yang lebih penting lagi mengenai nomor telepon. Nomor telepon. Jadi untuk nomor telepon disarankan jangan sering berganti-ganti nomor telepon. Jadi kalau nomor telepon Anda sadari bahwa itu digunakan untuk keperluan OTP (one time password). Hindari untuk berganti-ganti. Aku ingin provider ini lebih murah, dia pindah provider lebih murah. Tahu-tahu kartu kreditnya ngasih kode PIN-nya ke nomor yang lama, dia udah lupa. Dan nanti ada persetujuan transaksi ke sana dan itu akan jadi satu masalah besar. Jadi pokoknya kita harus pengguna teknologi smartphone harus juga smart ya Pak ya. Jangan handphonenya aja smart, tapi kita juga harus update seperti itu dengan berbagai informasi terkait dunia digital. Harus bisa membedakan mana legal, ilegal, hoax dan yang asli ya Pak Alphonse ya. Baik Pak Alphonse, terima kasih atas waktunya. Sedang berbincang dengan Anda sebagai pengamat teknologi informasi, dan kita akan kembali lagi di Indonesia Bicara masih bersama Pak Anton di sini dari BSSN. Tetap bersama kami.